Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rainbow Kids Auladi. Halo ayah bunda, sahabat Auladi dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sahabat Auladi, di video sebelumnya kami sudah menayangkan video mengenai contoh cara membacakan buku cerita untuk anak usia dini. Dan di video kali ini masih seputar membacakan cerita, akan tetapi kita akan fokus bagaimana cara menggali, mengeksplor buku yang kita bacakan untuk anak-anak. Dan buku yang akan kita jadikan contoh masih buku yang dibacakan di video sebelumnya, yaitu buku yang berjudul Kacamata Hitam Kiko yang ditulis oleh Mamai Mayasari dan diterbitkan oleh Dandelion Publisher. Nah, ayah bunda, rekan-rekan guru, dan sahabat Rainbow Kids Auladi dimanapun berada, di buku Kacamata Hitam Kiko ini kita akan mendapati beberapa konsep yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah konsep kata benda, kemudian konsep nama-nama ruangan di dalam rumah, dan konsep preposisi. Konsep lawan kata juga ada namun tidak banyak. Nah, di dalam konsep kata benda sendiri, maka kita bisa memberikan contoh yang banyak mengenai kelompok-kelompok kata benda. Seperti misalnya kelompok benda-benda yang ada di dalam ruangan kamar, kelompok kata benda yang ada di dapur, kelompok kata benda untuk alat-alat makan ya, dan yang lainnya. Jadi cukup banyak untuk kelompok kata benda ini. Kemudian untuk preposisi, ayah bunda bisa mendapati di dalam buku ini mengenai preposisi di atas, di bawah, kemudian di dalam, dan di luar. Di setiap halamannya, ayah bunda dapat mengeksplor bacaan-bacaan atau ilustrasi yang terdapat pada gambar ini untuk kita tanyakan kepada anak-anak. Yuk kita lihat langsung saja ya. Nah, di halaman-halamannya, di setiap halamannya, ayah bunda bisa bertanya kepada anak mengenai identifikasi kata benda. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan identifikasi kata benda untuk anak-anak? Yang pertama, bagi anak yang belum mengenal konsep-konsep kata benda, maka ayah bunda dapat menunjuk bendanya dan menyebutkan nama benda tersebut. Contoh misalnya, ayah bunda dapat menunjuk ini cermin, kemudian ini tempat tidur, ini bantal guling, ini selimut, dan lain-lain ya. Di setiap lembarannya, di setiap halamannya itu tersaji ilustrasi yang cukup jelas dan cukup detail, sehingga ayah bunda dapat menunjuk atau memberitahu anak-anak berbagai macam benda-benda sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Kemudian setelah anak-anak diajarkan atau diberikan informasi mengenai nama-nama benda yang ada di dalam halaman buku ini, maka ayah bunda dapat mengecek atau mengetes atau memancing anak-anak untuk kita bisa tahu, sudah tahu apa belum gitu benda ini. Maka ayah bunda bisa bertanya dengan pertanyaan, apa ini? Ya, seperti itu. Ya, misalnya apa ini? Kemudian di halaman berikutnya juga sama. Kita tinggal tunjuk-tunjuk saja. Apa ini, Nak? Apa yang dipegang Kiko? Seperti itu. Jadi lihat gambarnya di setiap halaman dan sesuaikan pertanyaannya, tapi tetap kita menunjuk atau kita memberikan pertanyaan untuk identifikasi kata benda. Nah, setelah itu anak-anak akan kita ajarkan mengenai preposisi. Nah, preposisi yang dikenalkan di dalam buku ini adalah preposisi di atas, di bawah, di dalam, dan di luar. Nah, bagaimana caranya mengajarkan preposisi ini? Tadi setelah ayah bunda memberikan informasi atau mengajarkan kepada anak nama-nama benda, kemudian melatihnya dengan cara memberikan pertanyaan apa ini atau apa itu, maka pada saat sampai kepada materi preposisi, ayah bunda dapat menunjukkan benda-benda kemudian disertai dengan preposisi yang ada. Contoh misalnya, di halaman ini digambarkan ada di atas meja.
Di atas meja ada apa saja? Ada buku, kemudian ada mainan robot, ada pensil warna. Nah, ayah bunda dapat bertanya kepada anak-anak, ada apa di atas meja? Seperti itu. Nanti anak-anak bisa menjawab dengan cara menjawab apa yang bunda tunjuk. Seperti itu diarahkannya. Kemudian setelah itu, untuk mengecek lagi pemahaman preposisinya, ayah bunda bisa bertanya, di mana buku, di mana mainan robot, di mana pensil warna. Nah, jadi harapannya anak akan menjawab di atas meja, seperti itu. Begitu juga dengan halaman berikutnya. Gambar ini mengilustrasikan benda-benda yang ada di dalam laci. Jadi ayah bunda setelah ayah bunda mengajarkan bahwa apa saja yang ada di dalam laci, ayah bunda tunjuk nih gunting, sisir, ya dan lain-lain, maka berikutnya ayah bunda bisa bertanya, di mana sisir, di mana gunting, ya dan lain-lain. Nah, begitu seterusnya di setiap halamannya. Kemudian ayah bunda juga bisa mengajarkan kepada anak-anak nama-nama ruangan yang ada di dalam rumah, sambil tetap menyebutkan nama ruangannya dan juga menunjuk nama-nama bendanya untuk identifikasi. Ya, jadi sekali baca buku ini, maka ayah bunda akan dapat mengajarkan banyak hal untuk anak-anak selain dari pesan moral yang ada di buku ini, keseruan ceritanya, tapi juga ayah bunda dapat mengajarkan konsep-konsep yang sangat penting untuk diketahui untuk anak-anak kita. Baik, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan setelah ini kita semuanya sebagai orang tua mendapatkan semangat untuk terus-menerus membacakan buku kepada anak. Dan juga jangan lupa untuk ayah, bunda, dan bapak ibu guru senantiasa rutin membacakan buku untuk anak-anak kita. Setelah ayah bunda menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga nyalakan notifikasinya agar senantiasa dapat mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.